Dari hari ke hari, persaingan industri musik dangdut di tanah air semakin ketat. Puluhan nama penyanyi dangdut pendatang baru bermunculan saat cendawan di musim hujan. Ketatnya persaingan membuat para penyanyi dangdut, baik yang baru memulai debut hingga yang sudah tawakan, memutar otak untuk mencari ciri khas agar mereka mudah dan terus diingat masyarakat. Jadi pacarku. Berbagai cara dilakukan oleh para penyanyi dangdut untuk terus bisa eksis di tengah arus persaingan. Mulai dari menciptakan dandanan yang ekstrim, penampilan seksi, hingga goyangan yang mengundang riuh penonton. Salah satu penyanyi dangdut yang meramu dandanan, penampilan dan goyangan yang khas adalah Irma Darmawangsa. Penyanyi dangdut yang melejit lewat lagu Sir Gobang Gosir ini mengaku ingin terlihat berbeda dengan penyanyi-penyanyi dangdut lain. Kayak di album baru saya yang Bocor ini, ya kan karya lagunya saya tawarkan, dan memang kalau Irma pribadi tuh rata-rata kan kalau penyanyi-penyanyi yang lain udah dikasih rekaman, udah pasrah gitu kan, yang penting udah kita bawain. Kalau saya nggak mau, saya punya konsep juga dan saya tuangkan ide saya di konsep itu. Ini saya mau begini, seperti video klip Bocor ini. Itu konsep full 100% dari saya semuanya. Jadi clipper yang buat juga kan, kebetulan, wah ini harus sewa nih mobil build up nih, kayak gitu kan. Nggak bisa mobil biasa. Terus nanti harus pakai efek komputer, bla 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 dia cerita. Ya udah, mobil nanti gue cari gitu. Intinya saya mau konsep saya tertuang bener di situ, nggak hanya cuma di otak saya, semua harus ada. Jadi intinya di album ini andil saya juga ada. Selain mencoba berbeda dalam berkarya, Irma Darmawangsa juga ingin berbeda soal penampilan. Baru-baru ini, Irma yang mengidolakan Rihanna berani memangkas rambut panjangnya. Saya mengikuti tren update sekarang gitu, jadi nggak seperti Irma Darmawangsa dari Sir Gobang Gosir tahun 2005-2006 itu kan rambutnya panjang segini kan, sampai sepundak, pokoknya paling panjang saya pernah sepinggang gini kan. Nah, terus kan sekarang kan lagi tren-tren nih model-model rambut ala-ala Harajuku, ala-ala Korea gitu ya. Terus kebetulan saya juga sempat konsul sama hairstylist saya juga nggak mau asal bikin kayak begini gitu. Saya konsultasi gimana nih kak, ya, dia liatin struktur muka saya kan, wajah saya semua. Terus dia bilang, oh lu pantas katanya. Nih, ntar hasilnya di cropping kan di komputer gitu. Hasilnya ntar kayak begini. Sebelum saya babat nih, karena kan kalau udah begini udah nggak bisa balik lagi kan. Nah memang dia ini idola saya, she's my idol. Jadi memang saya seneng aja ngelihat. Dia juga kan dulu kan dari tampilan anggun, rambut panjang. Saya kan ngikutin profilnya juga dia kan. Sempet dari rambut panjang, terus akhirnya ya from good girl be a bad girl. Tapi bukan bad girl dalam tanda gini ya. Intinya dia berani bereksperimen, bereksplor untuk ya sesuatu yang positif dan akhirnya memang diterima di masyarakat. Tak hanya berhenti di karya dan model rambut, Irma juga sangat memperhatikan penampilannya. Nggak semua, saya explore. Dari Rihanna, Katy Perry, Lady Gaga, Beyonce, saya explore. Jadi uniknya ada, stylenya ada, sama ininya ekstrimnya juga ada, tapi feminimnya juga dapet gitu. Jadi saya explore semua. Menyanyikan lagu dangdut tanpa bergoyang akan terasa kurang lengkap.
Goyangan inilah yang juga menjadi ciri khas dari masing-masing penyanyi dangdut. Kalau Inul punya goyang ngebor, DP dengan goyang gergajinya, maka Irma Darmawangsa punya goyang donat. Ya itu ya waktu saya nyanyi di Kalimantan. Jadi sebenarnya sih bukan goyang gimana, itu hanya permainan saya buat waktu saya promo Sirko Banggosir. Terus saya punya ada sekitar 4 atau 5 CD aja, hanya itu yang saya pegang di tangan saya. Dan gak mungkin dong saya mau ngasih semua penonton yang ada di sana kan. Terus ya untuk dapetin itu saya panggil audience yang ada di bawah itu, ayo saya minta 3 orang naik ke atas panggung untuk dapetin CD gratis dari Irma Darmawangsa gitu kan. Terus saya bikin gimmick, saya bikin jokes ya lelucon. Tahu nggak bang kue donat? Dia bilang gitu kan. Tahu baru gitu kan antusiasnya. Nih bang ya, pertanyaan saya nih, kue donat itu kan bentuknya bulat nih bang. Tengah-tengahnya apa bang? Dia bilang gitu kan. Tengahnya bolong gitu. Nah, Irma punya goyang nih, goyangannya persis kayak kue donat, saya bilang gitu kan. Tiruin ya bang, pokoknya goyangannya dia bilang bulat, bulat, bolong tengah. Pokoknya gitu lah ya. Nah, nanti saya tiruin deh. Nah, terus pas udah saya tiruin itu penonton tambah ketawa lagi, tambah riuh tuh kan. Ya udah akhirnya dicoba saya turun panggung, sukses lah intinya tuh, saya bikin game seperti itu, kelar udah nyanyinya. Saya turun panggung, MC-nya naik. Iya tepuk tangan buat Irma Darmawangsa si goyang donat gitu. Nah dia tuh akhirnya dari situ tuh, nah tuh ada wartawan kan waktu itu kan, wartawan dari Kalimantan juga. Nah, besokannya kan rilis tuh terbit korannya, tulis besar-besar di headline-nya dia judulnya. Irma Darmawangsa si goyang donat menggoyang kabupaten gitu, kabupaten ini gitu di sini. Kita ngobrol di telepon, kamu mengerti. Penyanyi dangdut kerap kali dilabeli dengan kata seksi dan seronok, dandanan yang menarik perhatian, pakaian super ketat dan seksi, serta goyangan yang mengekspos bagian tubuh tertentu selalu mewarnai aksi panggung para penyanyi dangdut. Belakangan, untuk semakin menarik perhatian penonton, para penyanyi dangdut pendatang baru semakin berani mempertontonkan goyangan-goyangan seksi. Ya sebenarnya sih sejak akhir 90-an sudah mulai merubah hal semacam itu, karena waktu itu memang lagi demam VCD ya. Kemudian sekarang berkembang lagi ketika ada YouTube, jadi mereka bisa mengupload penyanyi dangdut ini ke YouTube, dan ternyata dengan gerakan-gerakan yang sangat erotis banget, dan ada di beberapa tayangan di YouTube itu yang seperti adegan orang bersanggama segala macam itu, nah itu tampaknya menarik perhatian gitu. Apalagi penyanyi memang tampil dengan sangat seksi, seronok, dan dia cantik sih gitu. Penampilan seksi dan goyangan yang juga tak kalah menggoda, tak ayal membuat para penonton panggung dangdut selalu riuh. Namun aksi-aksi panggung dangdut yang ditampilkan para penyanyi dangdut dituding bisa mengundang syahwat penonton. Tak jarang pertunjukan dangdut di beberapa kota dicekal karena penyanyinya dianggap pamer aura. Kebanyakan sih tonton semacam ini lebih dinikmati pada saat mereka manggung nih, kebanyakan di daerah-daerah gitu, di pelosok-pelosok. Nah ini sangat membahayakan sebetulnya, karena pada akhirnya bisa jadi orang-orang yang mungkin tidak terbentengi dengan iman yang kuat atau pendidikan yang ini bisa berbuat hal-hal yang enggak, karena kita... Alhamdulillah kalau untuk dicekal saya belum pernah, dan memang selama ini batasan Irma untuk nyanyi off air itu yang di daerah-daerah ya yang energik. Jadi nggak juga yang memang dibilang, wah ini vulgar atau menimbulkan porno aksi dan lain-lain. Alhamdulillah sih enggak.
Tuntutan pasar serta persaingan yang sangat ketat di industri musik dangdut menjadi faktor utama mengapa para penyanyi dangdut gemar mempertontonkan penampilan dan goyangan-goyangan seksi. Kalau kita pengen tahu sebetulnya latar belakang mereka berbuat itu, mereka mencari nafkah di situ. Nah, persaingan banyak, penyanyi dangdut banyak. Apa yang harus saya tampilkan kepada penonton supaya fokus ke dia? Akhirnya terpikirkan bahwa hal-hal yang seronok, hal-hal yang sensual itu mungkin yang bisa menarik perhatian. Sebagai penyanyi dangdut, Irma Darmawangsa sadar terhadap tudingan miring dari masyarakat. Namun hal itu tak membuatnya resah. Sebenarnya perbedaan seronok, seksi, dan porno aksi itu lain banget gitu ya. Kalau seksi itu juga kan ada seksi yang memang artistik ya, yang memang nilai art, nilai seni gitu kan. Oh nggak akan menolak kayak, karena memang saya punya penampilan dengan hak saya sendiri seperti ini gitu loh. Jadi dengan penampilan yang biasa Irma pakai, baju wardrobe apa, semua dari pakaian panggung atau pakaian biasa saya sehari-hari, atau seperti wawancara seperti ini. Itu kalau dibilang oh seksi, ya itu kan terserah Anda gitu. Apapun anggapan masyarakat tentang musik dangdut dan penyanyinya, nyatanya tiap pertunjukan dangdut digelar selalu bisa mengundang riuh penonton. Melihat kejantananmu, ulurkan tangan, akhirnya kita kenal.